And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran IPA, yaitu mengenai materi listrik dinamis untuk materi arus listrik, hukum Ohm, dan juga hukum Kirchhoff yang pertama. Sekarang kita langsung ke materi yang pertama aja ya. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak pada penghantar di setiap waktu. Nah, untuk rumusnya, ini adalah I sama dengan Q dibagi dengan T. I-nya ini adalah kuat arus, satuannya adalah ampere atau A. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom atau C. Dan T-nya ini adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Muatan listrik sebesar 360 kolom mengalir selama 2 menit dalam rangkaian. Berapakah kuat arus rangkaian listriknya? Oke, seperti biasa kita akan tuliskan diketahuinya dulu. Di sini Q-nya adalah 360 kolom. Kemudian ada T-nya atau waktunya. Ini adalah 2 menit. Karena masih menit, kita ubah berarti adalah 120 sekon. Kemudian yang ditanyakannya. Di sini yang ditanyakannya adalah I-nya atau kuat arus dari rangkaian listriknya. Itu ya I-nya. Nah, kita tadi masukkan rumusnya, yaitu I itu sama dengan Q dibagi dengan T. Kita masukkan 360 dibagi 120, maka hasilnya adalah 3 ampere. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung penghantar. Jadi kalau beda potensialnya semakin besar, maka kuat arusnya juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus untuk hukum Ohm-nya. Nah, ini ada gambarnya. Ada V, I, dan juga R ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari V-nya. Ini adalah tegangan atau beda potensial. Nah, ini biasanya kalau digambar, dia digambarnya dalam bentuk garis-garis seperti ini. Ini kalau V ya, tadi tegangan atau beda potensial. Yang kedua adalah I. I ini adalah kuat arus listriknya. Nah, kalau I ini dia biasanya digambarkannya berupa anak panah yang mengarah alirannya ini menuju ke mana biasanya itu ya. Dan yang terakhir adalah R. R ini adalah hambatan. Dia biasanya gambarnya berupa kotak atau kadang-kadang dia berupa garis-garis zigzag. Tapi ini sama adalah R atau hambatan. Tadi yang pertama V-nya beda potensial. Dia satuannya adalah volt, kemudian I-nya ini adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, dan R-nya adalah hambatan atau ohm. Ini simbol ohmnya seperti ini ya. Kamu boleh tulis simbol ini atau boleh juga menggunakan tulisan seperti di atas ini. Oke, rumus hukum Ohm. Nah, rumus hukum Ohm ini sebenarnya rumus utamanya itu adalah yang paling atas ini, yaitu yang V sama dengan I dikali dengan R. Nah, tapi sama seperti rumus fisika lainnya, rumus ini juga bisa kita ubah. Ini menggunakan metode segitiga yang pernah dijelaskan sebelumnya. Nah, ya ini ya.
Dimana kalau misalnya dia ke bawah, maka dibagi. Sementara kalau ke samping, itu dia dikali. Nah, dari rumus segitiga ini, kita bisa turunkan rumus yang awal tadi, ini menjadi rumus lainnya. Bisa mencari I, maupun yang satu lagi adalah untuk mencari R-nya. Jadi nanti bisa dipilih sesuai dengan yang ditanyakan pada soalnya. Mencari V, I, ataupun untuk mencari R atau hambatan. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya hambatan listrik 7 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 91 volt. Yang ditanyakan berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir. Nah, diketahuinya R-nya di sini 7 ohm hambatannya ya. Terus yang kedua V-nya ini 91 volt. Nah, yang ditanyakan di sini berarti adalah kuat arus. Kuat arus ini berarti adalah I tadi ya. Jadi kita tuliskan diketahuinya di sini adalah kuat arus atau I-nya tadi ya. Nah, ini diketahuinya I-nya. Kemudian kita jawab, masukkan rumus yang tadi, I sama dengan V dibagi R. Lalu kita masukkan V-nya 91, R-nya 7, maka hasilnya adalah 13 ampere. Ini sama ya pengerjaannya dengan yang tadi awalnya, hanya mungkin beda pada rumusnya. Nah, selanjutnya adalah di hukum Kirchhoff yang pertama. Ini kalau yang kedua biasanya untuk SMA ya, jadi kita cukup yang pertama. Nah, hukum Kirchhoff ini adalah jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Jadi yang masuk harus sama dengan yang keluar. Nah, untuk rumusnya seperti ini pada gambar. Nah, tadi kan ada ya, kalau hukum Kirchhoff itu adalah kuat arus yang masuk itu harus sama dengan kuat arus yang keluar. Ini I masuk harus sama dengan I keluar. Nah, kalau digambar kita lihat dulu nih, mana bagian yang masuk, mana bagian yang keluar melalui titik temunya atau titik tengahnya. Nah, kita lihat satu-satu ya, dari yang IA dulu. Nah, yang IA ini panahnya dia menuju titik, IB juga menuju titik. Nah, maka berarti IA dan juga IB ini dia adalah yang masuk karena panahnya itu menuju ke pusat titiknya atau ke pertemuan titiknya. Ini IA-nya masuk, kemudian yang IB-nya juga adalah yang masuk. Nah, sekarang kita lihat yang IC, ini juga sama ya, panahnya mengarah berarti dia masuk ya. Nah, sekarang ke I1 ini dia panahnya keluar, berarti arusnya dia keluar. I2 juga sama, keluar, dan I3 juga keluar. Jadi di sini yang masuknya ada IA, IB, dan juga IC. Yang keluarnya I1, I2, dan I3. Jadi harus sama jumlahnya antara yang masuk dengan yang keluar. Misalnya kalau misalnya nih seperti ini, yang masuknya misalnya 12, maka yang keluarnya juga harus 12. Harus sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ini digambar seperti ini ya. Ada I1, I2, I3, dan I4. Ini yang I4 dia arahnya ke luar. Oke, yang ditanyakan I4-nya ini berapa? Nah, kita lihat dulu. Yang masuk dengan yang keluar harus sama. Kita lihat satu-satu dulu. Dari yang I1 dulu ya. Nah, ini dia panahnya ke dalam. Berarti dia masuk. I3 juga masuk ke dalam ya. Kemudian I2 dia keluar. Yang I4
juga dia keluar. Maka tadi yang masuk I1, I3, yang keluar I2, I4. Kita masukkan I1-nya 2, I3-nya 5, I2-nya 4. I4-nya yang ditanyakan. 2 ditambah 5, 7. Kemudian maka I4-nya 7 dikurangi 4, yaitu adalah 3 ampere. Jadi sama besarnya ya, antara yang masuk dengan yang keluar. Harus teliti ya kalau mengerjakan soal hukum Kirchhoff ini. Jangan lupa dilihat pada tanda panahnya, mana bagian yang masuk, mana juga bagian yang keluar. Nah, sekarang ke latihan soalnya ya. Ini untuk soal yang pertama, tentang kuat arus listrik. Yang tadi ya, bagian pertama. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. Ini yang ditanyakan adalah tentang beda potensial atau V-nya. Nah, ini untuk soal yang ketiga, tentang hukum Kirchhoff. Jadi hati-hati, dilihat nih mana panah yang masuk, mana panah yang keluar. Teliti ya. Nah, dikerjakan soalnya pada buku latihan, tidak usah pakai soal, langsung jawaban beserta caranya, difoto dan dikirim ke link yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp. Selesai sudah pembelajaran hari ini, kita ketemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran tentang listrik dinamis yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.